Ya lur, nih kalau mau bikin bumbu kacang sambel ya buat sate Madura yang paling hot pasti enak gitu. Nih, ini tadi perbandingannya kacangnya ini kacang 1 kilo lur ya, 1 kilo. Terus minyaknya itu amat dikit aja lur, sedikit cuma buat agar tidak gosong itu apa tuh wajannya itu tuh. Terus tambahnya nanti ini cabai merah, ini seperempat. Terus ini ada gula merah, ini juga seperempat. Terus ada bawang putih. Bawang putihnya ini satu satu rumpun. Terus tidak lupa ini nanti tambahi kecap 2 bungkus ini ya, 2 bungkus ini. Nah, terus nanti airnya itu harus pakai air ini lur ya. Ini air kaldu. Air kaldu ini didapat dari rebusan tulang yang mau dibikin itu toh. Dibikin sate kan pasti kan sisa tulang-tulangnya lur ya, dan ada juga kulitnya. Tadi kan kulitnya itu harus direbus dulu ya, ini lur kaldunya. Jadi kaldunya ini juga bermanfaat banget buat nanti untuk sambelnya lur ya. Nah, terus ini gongsonya itu juga jangan sampai gosong lur ya. Kalau gosong nanti ya pahit rasanya, juga nggak enak lagi pasti tentunya ya. Terus ini yang masak ini lur, ini dulu dia juga lur ikut di apa itu penjualan sate itu ya, pedagang sate. Tapi sekarang dia sudah berkeluarga jadi nggak ikut. Jadi dia tahu rahasia bumbunya ini lur ya. Nih penggongsoannya ya lur. Ini kalau kita menggongso ini kacang biasanya kan terdengar suara ini letusan kayak mercon lur ya. Ini menandakan dia masih proses kematangan lur. Nanti kalau sudah matang dia itu nggak berbunyi kayak gitu ya, atau pelepas kayak gini itu nggak kedengeran. Terus itu kuncinya sambelnya ini tuh lur, sambel dari sate Madura ini itu di ininya lur, di kuahnya ini loh, atau di bumbu ini kuncinya itu di situ. Terus nanti juga yang kedua itu di bumbu pengasihan apa itu, ngasih kita garam itu, tapi kita nanti akan diperlihatin lur ya. Nah, ini kan warnanya sudah merah merka lur ya. Ini tandanya ini sudah mulai matang. Terus ini juga sudah nggak terdengar suara petukan-petukan. Dan biar tidak gosong itu harus diaduk kayak gini terus lur ya. Nah, ini sudah siap. Terus ini mau dimatiin kompor dulu lur, biar tidak gosong nantinya. Nih, ini sudah mau pengambilan. Ini terus kacangnya ditunggu sampai lur ya, sampai dingin. Pas pada saat masih panas kayak gini, ini bumbu-bumbunya nih tuh lur, ada yang cabai, terus bawang putih. Itu bagusnya itu ditaruh di atasnya kayak gini lur. Karena apa? Ini nanti akan menambah cita rasanya dari sambelnya itu lur. Beda sama yang nggak ditaruh di atasnya kayak gini tuh. Ini juga rahasia lur ya. Juga jarang yang tahu ini. Jadi kita bongkar bumbu kacang ya, bumbu kacang dari pedagang sate Madura ini loh. Terus bawangnya ini juga dipatahin dua-dua. Jadi kalau kita pengen bumbu kacang kita atau bumbu kacang sate kita itu toh lebih berasa nikmat, itu sebenarnya ada trik-triknya lur ya. Setiap pedagang itu pasti punya trik tersendiri-sendiri.
Terus kita ini akan membongkarnya ini lur ya. Dari tadi pembuatan kacang, bumbu-bumbunya, terus resep-resepnya itu gimana caranya pembuatannya, ini bisa disimak nih lur. Ya dulur, ini kacang kita ini tadi sudah kering. Terus ini tadi bumbunya juga sudah dipisahin. Terus selanjutnya ini setelah kering kita itu melakukan pengulekan nih lur ya. Diulek secara manual karena apa? Supaya ini nanti menambah cita rasanya lebih nikmat lur ya. Nggak terlalu halus gitu. Sebenarnya di sini juga ada blender lur. Nih, ini kan juga ada blender, tapi ini tidak dipakai lur ya. Karena ini kan cuma sedikit, cuma 1 kilo ya. Kalau ini nanti pakainya 2-3 kilo kacang kayak gini ya, pakai ini manual kayak gini ya, lempoh lur ya. Nih chefnya ini. Oh ya dulur, ini apa itu? Ini cabenya tadi yang ditaruh di atas kacang kita kayak gini tadi toh. Ini setelah dingin itu kan lebih nganu lur ya, lebih mengkilat atau lebih kering. Ini nanti kayak gini gitu juga menambah lur, menambah rasanya. Beda sama kalau nggak ditaruh di atasnya ya. Ya, kita mau selesaikan ini lur, pengulekannya dulu ya. Nih, ini tadi setelah kita ulek lur ya. Nih, ini sedikit lebih kasar-kasar. Terus proses selanjutnya itu gimana? Proses selanjutnya ini lur. Ini tadi kaldu yang didapat dari tulang sama kulitnya kita masak kembali. Ini tadi sudah dinyalain kompornya. Terus nanti ini kalau ini sudah mendidih, terus ini baru yang ininya atau bumbu kacangnya ini baru dimasukkan lur, nanti diaduk, terus ditambahin bumbu-bumbu yang lain. Ini kecapnya pakai yang lele lur ya, biar apa, biar lebih gurih ini nanti. Terus nanti juga ada apa itu, garam dan lain sebagainya. Ini nunggu setelah apa itu, setelah mendidih lur ya lur. Nih setelah ini mendidih, ini waktunya kita memasukkan ini sambal kita yang sudah jadi tadi. Yuk kita langsung masukkan nih lur ya. Setelah itu kita aduk-aduk lur ya, biar tidak menggumpal, kita aduk terus. Itu tadi kelihatan lur ya balungan-balungannya. Jadi bumbu balungan itu juga sama dengan sambal kita lur ya, nanti juga terasa nikmat itu. Terus kita tunggu sampai mendidih kembali. Terus setelah itu nanti yang terakhir kita kasih bumbunya lur. Nah, ini kita mau masukin ini lur ya, gula merahnya. Tadi gula merahnya 1/4 lur ya. Terus kalau dulur-dulur nggak suka pedas, tadi kan apa itu, cabenya kan 1/4. Itu bisa disesuaikan sendiri lur ya kalau cabenya. Terus gula merah ini juga kalau nggak terlalu suka manis itu juga bisa dikurangin. Tapi alangkah baiknya resepnya itu tadi lur ya, nggak usah diutak-atik. Terus ini kita aduk-aduk terus kembali. Nih, terus uyahnya atau garamnya, alangkah baiknya kita gunain nganu lur ya, garam ini, garam kroso atau garam yang besar, jangan yang halus ya. Kalau yang halus itu malah kurang sedap itu lur. Sedap yang kayak gini, uyah kroso itu ya, kalau sini bilangnya. Itu kita kasih sekitar 3-4 sendokan lur. Tapi ini kan kita ini sudah terbiasa, jadi pakainya itu pakai jumbutan lur. Terus ini
terakhir bumbunya kita kasih micin lur. Micinnya ini sekitar nganu lur, kasih 2-3 sendoknya. Tapi kalau nggak suka micin, itu bisa dialihkan menggunakan kaldu bubuk lur, bisa Masako atau Royco gitu ya. Tapi nanti hasilnya rasanya juga beda lur, lebih sedap kalau kita menggunakan micin ini. Nah, ini kan sudah mulai mengental lur ya. Nah dulur, ini sekarang sudah jadi bumbu kacang buat sate Madura lur ya. Ini dijamin rasanya mantep lur. Terus kenapa ini kok sedikit lebih encer? Karena ini nganu lur ya, ini kan buat konsumsi sendiri, nggak buat dijual lur. Jadi aku bikin encer gini nanti biar bisa diserutupin gitu lur, lebih sedap. Kalau buat dijual itu bikinnya itu bikin yang sedikit lebih kecil. Di apa itu? Diencerin di tempat dagangan ya. Nah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.